Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Laili Smita Noviandika from Class B Agribusiness. Reason for juice. Salt is general chemistry used for food and industry, which is a complementary need for food needs, and low price will not or very little affect consumption fluctuation. Work with the aim of achieving growth, equality, and sustainable development in an area. The potential of such commodities in Indonesia should be one of the commodities that can boost the locally based regional economy. This is supported by the physical aspect of Indonesia territory, which is mostly ocean and has a tropical climate. Utilization of local potential by using local resources can be a local economy development effort. According to Blakely and Bledsoe, local economy development is the process by which local government and community organizations are involved to encourage, stimulate, maintain, and create business activity. The achievement of the object of local economy development must be followed by the active role of the community in the economic activity of the region, so that the capacity of the people involved is needed so that the management of local resources can be realized optimally. Kemudian terkait preferensi konsumen garam, dapat kita ambil salah satu contoh studi kasus preferensi konsumen terhadap produk garam fortifikasi kelor. Nah, berdasarkan dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa nilai total dari preferensi konsumen terhadap produk garam fortifikasi kelor adalah 42,839. Sedangkan pada preferensi konsumen terhadap produk garam fortifikasi kelor adalah 42,661. Jadi keduanya itu termasuk dalam rentang skala 24,75 sampai 43,5 dengan tingkat preferensi konsumen masuk dalam kategori tidak baik. Jadi preferensi konsumen masuk dalam kategori tidak baik, menunjukkan bahwa produk garam fortifikasi kelor kurang disukai oleh konsumen, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini disebabkan karena garam fortifikasi kelor merupakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga perlu untuk meyakinkan konsumen bahwasanya garam fortifikasi kelor layak dikonsumsi dan dijual secara luas. Kemudian terkait customer value. Customer value dari komoditas garam Madura dapat diketahui bahwasanya pelanggan menginginkan functional benefit berupa kemudahan dalam memperoleh produk garam seperti adanya digital marketing dan smart packing. Nah, selain itu, pelanggan juga menginginkan emotional benefit berupa harga garam lebih dari 5.000 per bungkusnya asalkan garam memiliki kualitas baik bagi kesehatan seperti tidak ada rasa yang terlalu tajam dan pahit dari garam, kemudian sepenuhnya mampu larut dalam air, tidak bergumpal, bersih, dan tentunya bebas dari zat-zat kimia yang berbahaya. Dengan kemasan yang ditawarkan juga kemasan yang aman. Jadi dapat disimpulkan bahwa tipe customer value dari konsumen garam Madura yaitu untuk functional value, konsumen menginginkan bumbu dapur siap digunakan yang mampu memberikan manfaat bagi tubuh jika mengonsumsinya, dan dapat menyediakan digital marketing dan smart packing agar memudahkan pelanggan dalam membeli produk garam. Untuk monetary value, konsumen rela membeli garam Madura dengan harga lebih dari 5.000 dengan kualitas yang bagus, bebas dari zat-zat kimia dan berkualitas. Dan untuk social value sendiri, konsumen menyukai garam Madura yang ditawarkan pada toko-toko tertentu dengan kemasan plastik yang aman bagi produk dan ramah lingkungan. Sedangkan untuk psychological value, konsumen menyukai garam dengan kristal halus dan kandungan 40% natrium serta mengandung yodium. Kemudian kita masuk ke model pemasaran.
Menurut Mardianti, model pemasaran itu ada dua, yaitu pemasaran secara langsung dan pemasaran secara tidak langsung. Pemasaran langsung merupakan sebuah strategi untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditunjukkan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Penjualan langsung lebih menekankan pengambilan keputusan yang didasarkan atas rasional atau karena adanya keuntungan tambahan yang diberikan pada suatu produk. Wujud dari penjualan langsung dapat ditemui dalam bentuk promosi penjualan, penjualan pribadi, penjualan langsung. Kemudian terkait model pemasaran tidak langsung, merupakan strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen. Wujud penjualan tidak langsung dapat ditemui dalam bentuk iklan dan pemasaran interaktif via internet secara tidak langsung. Kemudian kita masuk ke pembahasan selling skill. Yang pertama adalah pengetahuan mendalam akan produk, kemudian memahami konsumen dan klien dengan baik. Hal ini bisa dilakukan dengan memahami calon konsumen menggunakan tools media sosial, mencari tahu lingkup target pasar, dan masih banyak lagi. Kemudian active listening, setelah itu komunikasi, yang kelima menjaga hubungan baik dengan konsumen, terus ada negosiasi. Negosiasi ini bisa dilakukan dengan membangun kepercayaan dengan pihak kedua dan menunjukkan bahwa apa yang kita minta juga dapat menguntungkan pihak mereka. Dan yang terakhir adalah mampu menggunakan teknologi dengan baik. Hal ini karena kita akan menggunakan beragam aplikasi dan teknologi yang dipakai oleh perusahaan. Kemudian terkait personal selling. Kegiatan promosi sangat berperan penting bagi perusahaan guna menarik konsumen. Promosi adalah unsur yang didaya-gunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk baru perusahaan. Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan adalah dalam bentuk personal selling. Penjualan personal merupakan komunikasi atau interaksi langsung antara penjualan dan calon pelanggan untuk memperkenalkan produk kepada calon pelanggan dan membujuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga kemudian akan mencoba dan membelinya. Saat ini garam yang dimiliki beberapa perusahaan itu melakukan promosi penjualan dengan melibatkan semua pihak perusahaan, baik itu pemilik, manajer, dan karyawan. Promosi biasanya dilakukan dengan cara mendatangi toko ataupun memberikan sampel dari produknya agar pelanggan mampu yakin terhadap produk yang baru dikeluarkan. Kemudian secara umum, garam Indonesia itu diproduksi oleh petani garam dan PT Garam. Berbagai strategi terus dilakukan PT Garam untuk kesinambungan bisnisnya termasuk dalam penyerapan garam rakyat, meliputi yang pertama adalah PT Garam terus berkomitmen melakukan transformasi dan inovasi dalam memajukan garam lokal demi mewujudkan kemandirian pangan dan mensejahterakan petani garam nasional. Yang kedua, PT Garam atau Persero, Bank BRI Cabang Sumeneb, dan Koperasi Karyawan Garam juga telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait kerjasama pengembangan usaha garam rakyat melalui pemberdayaan koperasi. Kemudian PT Garam mulai menerapkan strategi digital transformation, baik dari segi human capital maupun marketingnya, dapat menjadikan PT Garam berkelas dunia. Kedepannya diharapkan PT Garam ini akan berusaha untuk meningkatkan ekspor yang lebih meluas lagi. Kemudian hal lain juga dilakukan PT Garam untuk mengembangkan SDM yang ada. PT Garam juga sangat menjunjung tinggi budaya kerja yang berintegritas. Yang kelima, dari segi penjualan, PT Garam telah melakukan beberapa strategi. Yang pertama, dilakukan secara langsung ke pasar-pasar atau komoditas-komoditas yang ada. Kedua, PT Garam melakukan penjualan secara digital dengan memanfaatkan beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Marketplace, baik itu di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya, serta strategi lain seperti SEO, FB, dan sebagainya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah persiapan ekspor garam. Yang pertama adalah membuat perencanaan yang matang terkait ekspor yang akan dilakukan. Kemudian persiapan administratif. Persiapan ini berkaitan dengan ketersediaan peralatan kantor untuk melakukan komunikasi, khususnya korespondensi, baik dengan pemasok maupun calon pembeli di mancanegara.
Nah, beberapa peralatan kantor yang digunakan itu berupa personal komputer, faksimili, surat elektronik, kemudian amplop surat atau perangko, dan yang terakhir adalah PO Box atau alamat kantor yang jelas. Persiapan selanjutnya adalah persiapan legalitas. Nah, persiapan ini berkaitan dengan kelengkapan izin usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha untuk memungkinkan usahanya dapat diakui secara sah atau legal. Dan yang terakhir adalah persiapan fisik barang. Adanya jaminan pasokan komoditas yang dipersiapkan untuk pasar ekspor itu harus benar-benar memiliki standar yang sesuai dengan negara yang dituju. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.